Saya, Romi Ermawan, akan memberikan pandangan saya terkait filsafat ilmu dan pengembangan teknologi. Filsafat ilmu membuat manusia selalu bertanya akan hal apapun dan membuatnya selalu haus akan jawaban. Keadaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat seseorang ingin selalu mencari dan menghasilkan sesuatu. Ini berdampak besar pada pengembangan dan penerapan teknologi, karena akan selalu ada permasalahan-permasalahan kehidupan baru yang membutuhkan jawaban-jawaban yang baru, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, melalui filsafat ilmu ini, manusia selalu akan menciptakan hal-hal yang baru. Terima kasih. Ini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya terkait tentang filsafat dan seni. Seni budaya oleh para ahli dikelompokkan ke dalam suatu kelompok filsafat yang disebut sebagai filsafat estetik atau seni. Produk seni itu merupakan hasil olah rasa, cipta, dan karya manusia. Sehingga produk seni itu akan menggambarkan identitas atau kepribadian masyarakat yang mendukungnya. Berdasarkan corak dan ragam filsafat ilmu seni berdasarkan Ismaun tahun 2001, produk seni itu merupakan atau dimasukkan ke dalam domain filsafat ilmu seni atau estetika yang merupakan produk domain kognitif. Sebagai domain kognitif, seni harus dapat mengaplikasikan etika, moral, dan norma. Produk seni sebagai suatu filsafat mensyaratkan setiap karya seni itu memiliki landasan dan kajian filsafat yang kuat, baik dari aspek hakikat keilmuannya, dan sarana apa yang dipakai, serta bagaimana cara menggunakannya untuk mencapai suatu kebenaran, maupun dari aspek manfaatnya, yaitu tentang norma-norma apa yang harus dipatuhi dalam menggali, mengembangkan, dan menerapkan ilmu atau seni tersebut agar memberi manfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Anudia Kartika Ratri ingin memberikan sebuah pendapat, terutama dalam tugas filsafat ilmu, tentang peran filsafat dalam perkembangan iptek dan seni, khususnya di era vaksinasi COVID-19. Filsafat seni sebenarnya merupakan suatu studi tentang keindahan dan rasa, atau yang biasa disebut dengan estetika, di mana filsafat sendiri adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran, dan seni diartikan sebagai suatu kreasi, di mana dia dapat menikmati nilai-nilai dan merupakan suatu proses cipta, rasa, dan karsa. Suatu hal dapat dikatakan estetik kalau terkait dengan 3 pilar nilai yang kita lihat pada bagian ini, yaitu dia bersifat bonum atau baik, kemudian verum atau benar, dan fulcrum atau indah. Jadi sesuatu dikatakan estetik apabila dia baik, benar, dan indah. Aristoteles berpendapat seni merupakan terkait dengan keteraturan atau harmoni dan sesuatu yang simetris dan pasti. Sebagaimana suatu organisme, adanya keharmonisan yang secara menyeluruh dari setiap organ-organ yang ada di dalam suatu sistem tersebut tidak akan bisa terlepas dari peranan masing-masing untuk dapat bersifat fungsional. Dan penciptaan karya seni sendiri membutuhkan fungsionalisme tersebut, di mana setiap bagian komposisi dalam suatu karya dapat menempati fungsi masing-masing secara tepat. Suatu proses kreasi seni sendiri pasti melibatkan proses rasional logis, seperti pada saat awal merencanakan, kemudian menyusun semua rencana dan mengumpulkan berbagai macam materi, membuat master plan, tentu dengan fondasi epistemik yang kukuh. Kaitannya dengan era vaksinasi COVID-19,
seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mengubah tata cara hidup dan menuntut setiap manusia untuk dapat beradaptasi. Filsafat di sini berperan dalam memicu proses pengerahan proses berpikir maupun potensi kreasi seseorang. Sehingga adanya suatu proses berpikir, adanya kemampuan untuk dapat berkreasi, potensi untuk dapat berkreasi atau membentuk sesuatu, atau menciptakan sesuatu, itulah yang menjadi dasar adanya filosofi dari seni itu sendiri. Sedangkan aplikasi filsafat pada era vaksinasi COVID-19 ini, kita lihat bahwa di Indonesia sudah diciptakan suatu vaksin COVID-19 untuk SARS-CoV 2019 ini yang disebut dengan vaksin merah putih. Nah, beberapa ilmuwan menggunakan kemampuan logikanya, mengerahkan proses berpikirnya, dan dari segala hal yang dia lakukan, kemudian melewati berbagai proses penelitian, memiliki daya kreasi untuk bisa menciptakan vaksin COVID-19 sendiri. Seni kreasi ini digunakan untuk dapat mengkondisikan keadaan alam semesta agar sesuai kebutuhan dan kepentingan agar manusia dapat bertahan hidup. Dan tentu saja, seperti kita ketahui, segala hal yang menuntut suatu proses seni pasti harus bersifat fungsional juga. Sehingga penyebarluasan dan pemanfaatan vaksin ini juga harus dilakukan untuk dapat menuntut harmoni, kesimetrisan, kesatuan, dan keterkaitan antar berbagai komponen dalam masyarakat. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa filsafat sangat berperan dalam hal perkembangan iptek maupun seni pada era vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.